bisakah pemerintah betul-betul mendorong terjadi surplus? Kalau ini tidak terjadi, jangan-jangan bulan Juli pun akan mulai terjadi peningkatan harga. Justru karena kita punya early warning system, makanya kita seperti ini. Mendingan kita rame-ramenya kemarin daripada rame-rame sekarang. Naga-naganya, harga beras mahal belum akan segera turun sebab sawah-sawah di berbagai daerah kini mengalami gagal panen. Area persawahan berubah menjadi lautan air gara-gara dihantam banjir sejak Februari lalu. Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang terluas, sawahnya tergenang air. Musim panen yang sudah di depan mata di bulan Maret dan April ini gagal total gara-gara diterjang banjir. Di Grobogan, ratusan hektar sawah terendam air hingga ketinggian 1,5 meter. Tanaman padi membusuk akibat terendam air selama hampir 2 pekan. Di Desa Sukorejo, sedikitnya 100 hektar sawah turut terendam banjir. Celakanya, hingga pertengahan Maret lalu, banjir tak kunjung surut dan masih menggenangi persawahan. Kami mohon kepada pihak terkait, khususnya pemerintah daerah maupun provinsi, lebih-lebih pusat, untuk bisa membantu di Desa Sukorejo kaitannya dengan mungkin bantuan bibit untuk MT yang berikutnya maupun pestisida. Untuk yang real itu ya kita butuh pompa untuk menyedot dari sawah ke sungai biar untuk bisa menguras, paling tidak dibutuhkan 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan mencatat 68% wilayahnya terdampak banjir. Sebanyak 113 desa di 13 kecamatan dari total 19 kecamatan terendam air hingga ketinggian rata-rata 1 meter. Akibat 4 tanggul sungai jebol, tidak kurang dari 5.352,5 hektar lahan pertanian terendam dan terancam gagal panen. Akibat genangan yang tak kunjung surut dan merusak padi, petani patah arang. Mereka memilih tidak memanen padinya ketimbang harus merogoh kocek lagi untuk membayar buruh panen. Sementara padinya juga tak laku dijual. Diperkirakan 5.374 hektar tanaman padi terancam puso. Hancur mas, kena banjir 2 kali ini, nggak gagal panen, gagal total, dah rabuk sembarang mahal, tenaga mahal, nggak cocok petani, ini kan rugi besar, dah nggak ada harapan. Ya. Masih bisa dipanen nggak Bu ini? Iya sedikit-sedikit ya, ini gimana ini mas, berasnya tetep ya hitam ya. Lah nih bakul-bakul ditawari ya pada nggak mau sih, yang lihat kayak gini ya mas, siapa yang mau gitu. Harganya berapa Bu? Harga 2,5 mas, itu nggak ada bakul yang 2,5 mau. itu berapa? 2,5 per kilo. Berapa? 2.500 maksudnya. Dulu nih sebelum normal dulu kan sampai 7, paling mentok kan murah-murah 6.000 ya mas ya. 6.000 itu udah bagus ya, nak petani ya sudah lumayan gitu ya mas ya. Ini ya banjir kayak gini ya udah piye iki. Di Demak, banjir juga terus meluas dan merendam 13 kecamatan. Lahan tanaman padi seluas 3.427 hektar juga terancam puso. Sejak 5 Februari lalu, banjir menghantam beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Selama 3 hari sejak 8 Februari hingga 10 Februari, banjir bahkan melumpuhkan jalur utama pantai utara Jawa, mulai dari Demak, Grobogan, hingga Kudus. Dinas Pertanian Jawa Tengah mencatat, sedikitnya 46.586.000 lahan pertanian terendam banjir. Hujan dengan intensitas tinggi telah merendam 6 kabupaten di Jawa Tengah. Gagal panen raya padi mengintai di depan mata. Ini El Nino, harus diketahui El Nino berlanjut sampai Juni. Baca BMKG, sampai Juni. Yang paling ekstrim karena overlap. April sudah mulai masuk.
musim kering. Ini transisi sampai Oktober. Juga ada El Nino di tengahnya. Bisa bayangkan, ada El Nino, ada kekeringan. Jadi 2 kali kena. Nah, 2 kali pukulan El Nino, pukulan kering yang reguler, yang rutin tiap tahun. Sehingga kita harus betul-betul waspada. Kita harus melakukan preventif, pencegahan, bukan kuratif. Setelah terjadi baru kita sibuk. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa menekan impor. Provinsi Jawa Tengah selama ini menyumbang sekitar 9,6 juta ton padi dari lahan pertanian seluas 9,4 juta hektar, menjadikan Jawa Tengah sebagai pemasok beras tertinggi ketiga secara nasional. Jawa Tengah menyumbang 5,380 juta ton di tahun 2022 atau 17,05% dari total produksi beras nasional 31,540 juta ton. Gagal panen di sejumlah wilayah di Jawa Tengah diperkirakan menyebabkan produksi beras nasional turun 200.000 ton. Ya, setiap tahun itu pasti ada gagal panen, ada karena banjir, ada karena musim panas yang panjang, ada juga karena hama. Yang paling penting jangan sampai itu mengurangi dalam jumlah besar produksi kita di setiap tahunnya. Gagal panen padi di sejumlah daerah sudah di depan pelupuk mata. Bukannya tidak mungkin harga beras akan kembali melambung tinggi. Sanggupkah pemerintah mengantisipasi? Tapi kalau ini tidak terjadi, jangan-jangan bulan Juli pun akan mulai terjadi peningkatan harga lagi. Nasib petani padi seolah tak henti-hentinya diombang-ambing setelah sepanjang tahun lalu digempur El Nino hingga menyebabkan musim tanam mundur. Musim panen tahun ini malah diguyur curah hujan ekstrim. Musim panen akhir tahun 2023 lalu, petani memang sempat merasakan manisnya harga gabah yang melambung tinggi. Namun di musim panen awal tahun ini, roda berputar 180 derajat. Sebagian petani menangis gara-gara padinya puso. Sementara masyarakat hingga kini masih berdesak-desakan mengantre operasi pasar demi membeli beras harga murah. Sejak Oktober 2023, masyarakat dibuat kalang kabut dengan tingginya harga beras. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia menilai kebijakan modernisasi pangan oleh pemerintah sudah salah kaprah. Akibatnya, konglomerasi beras merajai pasar beras nasional dan negara seolah tak berdaya. Industri besar yang turut berebut gabah dari petani dituding turut memicu mahalnya harga beras. Sudah sepatutnya industri beras turut mencetak sawah-sawah sendiri. Sehingga akhirnya apa? Di situ terjadi hal yang tidak sehat. Tidak sehatnya bagaimana? Setiap saat penggilingan padi besar ini dengan tangan kanannya tadi yang ada di daerah Manakan panen, tangan kanannya itu akan datang ke sana dengan membawa akan membeli dengan harga tertentu. Nah, biasanya harga tertentu ini selalu di atas, cenderung di atas harga yang biasanya disepakati antara petani dan penggilingan padi setempat. Itu yang terjadi. Nah, inilah saya katakan akhirnya siapa yang menetapkan harga itu? Ya, pasti yang punya modal ini. Yang punya modal ini. Tidak bisa dimungkiri, hingga kini produksi beras nasional belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri. Kedaulatan pangan terus dipertanyakan sebab dari tahun ke tahun Indonesia selalu impor beras dari negara tetangga. Tahun 2023 menjadi tonggak sejarah impor beras tertinggi. Pada waktu tahun lalu saya mengajukan importasi, semua orang komplain
ngapain Pak import? Hari ini yang buat intervensi beras apa kira-kira? Beras import. Ya. Kalau mau fair harusnya pada minta maaf sama Kepala Badan Pangan. Hari ini kita masih bisa intervensi, masih bisa jaga harga juga nggak terlalu tinggi. Harga kita nggak terlalu tinggi loh. Gitu. Stok ada terus loh. Kemudian yang 22 juta KPM, keluarga penerima manfaat, ya, masyarakat desil 1-2, 98%, itu sudah diberikan beras gratis. Udah bener dong? Yang terendah udah diberikan. Ya, artinya kalau ada yang bilang mitigasinya tidak, justru karena kita udah mitigasi dari sebelum ini. Perpadi mendorong pemerintah lebih serius melakukan modernisasi pertanian. Pemerintah harus berani bermanuver total demi menjamin panen raya kedua nanti. Pemerintah harus bisa mewujudkan surplus padi. Dengan begitu, harga beras akan kembali normal. Tentunya kami juga menghimbau pemerintah daerah supaya betul-betul memperhatikan yang kecil-kecil. Pemerintah pusat perhatikan yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil itu apakah tidak bisa efisien? Bisa. Dengan cara bagaimana? Ikut supaya pemerintah mendorong untuk modernisasi melalui revitalisasi. Bisakah pemerintah betul-betul mendorong terjadi penanaman untuk panen musim tanam kedua, terjadi surplus pada saat panen raya kedua? Kalau melihat data yang sekarang 2 tahun terakhir ini landai, justru malah di bawah kebutuhan, tidak ada puncak panen kedua, inilah yang menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah untuk mendorong itu. Kalau itu berhasil, yang pertama panen pertama berhasil ada surplus, kemudian panen kedua juga surplus, itulah harga tidak akan gejolaknya terjadi. Tapi kalau ini tidak terjadi, jangan-jangan bulan Juli pun akan mulai terjadi peningkatan harga lagi. Praktik konglomerasi beras yang merajai pasar kini sudah terlihat dampaknya. Di saat harga beras mahal, jasa penggilingan padi kecil menengah di daerah-daerah lumbung padi justru mati suri. Mereka tidak kebagian bahan baku gabah untuk digiling menjadi beras. Justru karena kita punya early warning system, makanya kita seperti ini. Mendingan kita rame-ramenya kemarin daripada rame-rame sekarang. Nah, sekarang tugas kita apa? Ya, mempersiapkan panen Maret April. Beginilah kondisi di pergudangan Bulog Indramayu, Jawa Barat ini. Beras-beras impor ini berasal dari Thailand ini sudah datang sebanyak 3.000 ton di gudang Bulog. Nah, beras-beras Thailand inilah yang masuk ke gudang Bulog ini. Menurut informasi yang saya dapat bahwa semenjak Agustus 2023 Bulog sudah tidak melakukan pengadaan beras dikarenakan di lapangan beras-beras ini jauh tinggi melebihi HPP yang ditentukan. Gudang Bulog di lumbung padi nasional, namun justru kekurangan pasokan beras lokal. Itulah fakta ironi yang realitas dapati di gudang Bulog cabang Indramayu. Sepanjang tahun 2023, Bulog Indramayu hanya menyerap beras 32.000 ton beras petani dari Indramayu. Jumlah ini tentu saja tidak sebanding dengan produksi beras di Indramayu yang menyentuh angka 1,4 juta ton. Bulog Indramayu memilih menghentikan penyerapan beras lokal sejak Agustus 2023 lantaran harganya sudah melampaui harga pembelian pemerintah. Sebenarnya itu tadi, kalau loyalitas masyarakat, ya Indramayu terutama yang punya penggilingan, dia ada jiwa korbannya terhadap Indramayu sendiri, ya sisihkanlah sekian persen untuk Bulog Indramayu
Supaya apa? Ya untuk nanti pada saat udah jadi beras kan masyarakat Indramayu sendiri yang bisa menikmatin. Selama ini kan berasnya Indramayu kan lalunya ke Jakarta semua, ya kan. Jadi apa? Masyarakat Indramayu mungkin pada saat masuk lagi ke sini berasnya udah berganti merek kan. Mereknya bukan Indramayu lagi. Nah, jadi Indramayu itu nggak terkenal istilahnya dengan merek Indramayunya, tapi mungkin merek luar yang masuk. Pengamat analis politik kebijakan pangan Syaiful Bahari menyayangkan pemerintah yang selalu lambat bergerak. Syaiful menilai politik pangan pemerintah yang menetapkan 2 jenis harga eceran tertinggi beras ibarat menggelar karpet merah bagi korporasi. Korporasi untung besar, sementara ratusan ribu penggilingan padi lambat laun bakal mati tergerus. Harga gabah itu sama. Pabrik penggilingan kecil, menengah, ya, sama kemudian yang besar, itu sama-sama membeli harga gabah itu sama. Kan begitu ya? Yang satu yang kecil menengah hanya mampu bisa memproduksi beras medium, ya, dengan HET medium. Yang satunya, ya kan, karena teknologinya sangat tinggi, ya kan, dan kemudian modal sangat besar, mereka kemudian bisa memproduksi beras premium. Yang HET-nya itu lebih tinggi. Yang industri kecil menengah ini nggak bisa masuk ke beras premium karena memang keterbatasan teknologi, modal dan sebagainya. Bahan baku tadi sama gitu ya. Nah, ini yang selalu saya sebut kemudian pemerintah menciptakan istilahnya membuka karpet merah bagi konglomerasi industri beras. Dan harus diingat, sebelum kehadiran yang besar-besar, ya kan, harga gabah itu patokannya, barometernya adalah bulog. Ya kan? Berapa harga bulog yang kan itulah harga gabah yang terjadi. Sehingga penggilingan padi kecil menengah ini patokannya harga bulog. Sekarang yang menjadi patokan harga gabah itu adalah industri besar. Namun tudingan konglomerasi beras ditampik oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Lembaga pemerintah yang dibentuk 29 Juli 2021 ini menyebut pangkal persoalan beras adalah kurangnya produksi nasional. Kepala Bappenas berargumen, pabrik beras saat ini hanya memproduksi 20% dari kapasitasnya. Pertanyaan saya dulu, ya, pabriknya yang kebanyakan atau produksinya yang kurang? Ya sudah. Saya tanya dulu, kebanyakan pabrik atau produksinya yang kurang? Kok bisa bilang penggiling padi besar ngambil? Coba sekarang cek ke penggilingan padi besar yang dimaksud. Apakah kapasitas dia 100% terpakai? Dia kan punya kapasitas terpasang. Coba dicek. Apakah kapasitas terpasang dia full? Ini semua orang lagi kerja hanya 15-20%. Kalau orang kerja 15-20%, jadi jangan pernah men-addressing sesuatu, ya, karena sebenarnya permasalahannya bukan itu. Permasalahannya ada di produksi. Badan Pangan Nasional menyebut impor beras adalah langkah antisipasi yang paling realistis. Sebab bagaimanapun, pemerintah harus bisa menjamin kelangsungan cadangan beras nasional. Dengan begitu, kebutuhan beras maupun harga beras bisa tetap dikendalikan. Justru karena kita punya early warning system, makanya kita seperti ini. Mendingan kita rame-ramenya kemarin daripada rame-rame sekarang. Nah, sekarang tugas kita apa? Ya, mempersiapkan panen Maret April. Maret itu BPS mengkoreksi dari 3,5 menjadi 3,8 juta. Kemudian di April dari 4,9,2 juta menjadi 4,9 juta. Karena yang 200.000 itu terkoreksi karena ada beberapa disaster, banjir dan lain-lain, 200.000 ton. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan, oh pemerintah tidak sigap, pemerintah tidak melakukan mitigasi. Ada yang memitigasi, namanya Arief Prasetyo Adi, ya, itu Kepala Badan Pangan, itu bersama BPS, bersama Mentan, bersama Mendak, Menko Perekonomian, Bu Sri Mulyani, Pak Menko, itu semua kita weekly meeting.
Ya, jadi kita tahu sekali kondisi per hari ini dan Presiden terupdate. Impor dan konglomerasi beras jelas bukan solusi untuk menjamin ketahanan pangan di Indonesia. Menciptakan sawah-sawah baru demi meningkatkan produksi padi adalah satu-satunya jalan untuk bisa berdikari dari urusan perut negeri sendiri. Jangan sampai julukan negara agraris yang selama ini disematkan hanya sekedar jargon mimpi di siang bolong. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.